Seleksi Raja Korea begitu sadis. Hanya bisa memilih 2 dari 10.000 orang. Karena cara memilih gadis bakatnya sangat aneh. Tidak hanya harus memiliki mulut besar, juga harus bisa menelan benda yang sangat menjijikkan di depannya. Dan memuji rasanya yang lezat dan menggoda. Namun dihadapkan dengan meja penuh dengan jeroan hewan yang asam dan bau, ada yang hanya makan satu suap dan langsung pingsan tak tahan. Ada juga yang berusaha keras untuk tetap tenang dan terus-terusan mengatakan baik. Namun hasilnya tetap tidak sesuai keinginan Raja Yanshan. Seiring berjalannya waktu, hati Raja Korea ini mulai menjadi gelisah. Sui Zumei yang berasal dari kalangan pelacur memanfaatkan kesempatan. Dia dengan cepat menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Melihat wanita di depannya yang dengan rakus menelan benda menjijikan, Raja Yanshan sangat senang melihatnya. Dia berseru bahwa dia adalah unggul di antara yang lain. Mendengarkan pujian Raja yang tak henti-hentinya, Ratu Iblis di samping merasa senang mendengarnya, karena Sui Zumei adalah bidak yang ingin dia tanam di samping Raja. Untuk memanipulasi Raja agar mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, dia sendiri mencari wanita yang mahir ini. Untuk memuaskan Yanshan Jun yang rakus dan bejat, dan musuh politiknya, Ren Chongzai, dengan cerdik memanfaatkannya untuk mencari keuntungan pribadi. Dia sendiri menemukan wanita cantik dan 11, juga memakan sesuatu yang sangat menjijikan dan kotor. Jelas, dibandingkan dengan itu, penampilan Sui Zumei tadi jelas kalah. Yanshan Jun sangat terkesan, langsung maju dan bertanya dari mana dia mendapatkan barang berharga itu. Ratu Iblis merasa sesuatu tidak beres, karena Den 11 menelan rahim sapi betina. Kemudian dia menangis dengan sedih. Dia merasakan pahitnya kesedihan sendiri. Raja tidak bisa percaya pada apa yang didengarnya. Kemudian Densi berkata lagi, rasanya seperti air mata di samping bantal, terpisah oleh sebuah jendela, masih bisa mendengar tetesan hujan sepanjang malam. Akhirnya, murni, baju merah murni. Para menteri yang hadir langsung berubah wajahnya. Hanya Raja Yanshan tidak bisa menahan air matanya, karena kata-kata Densi yang tajam, tak bisa tidak membuatnya teringat ibu kandung yang telah tiada, setelah ditinggalkan oleh Raja sebelumnya, dan kemudian dibunuh oleh beberapa orang di istana. Dan setelah kematiannya, ayah dan anak Ren Chongzai yang dianggap sebagai patriot Korea, hanya menemukan sehelai baju putih yang terkena darah. Namun yang tak terduga adalah, hanya karena sehelai kain ini, dalam semalam, istana menjadi penuh dengan darah dan kekejaman. Untuk membalaskan dendam ibu kandungnya, Raja langsung memukuli permaisuri dengan tangan kosong. Sang nenek yang membesarkannya untuk naik tahta, namun demikian, sulit untuk meredakan kemarahan Raja Yeonsan. Maka dia menggenggam palu meteor, memukul istana belakang Raja hingga gigi berserakan, kepala pecah berdarah, dan bagi mereka yang melaporkan ibu kandungnya, Lady Indan, dan mendukung pembulingannya. Semua ditangkap dan dipotong menjadi ribuan potongan setiap hari. Bahkan pejabat istana yang sudah meninggal dan orang-orang terkait, tanpa peduli dimakamkan di mana, semua tulang belulang dilemparkan dan dihancurkan. Dibiarkan terbawa angin dan menjadi santapan babi. Ada lebih dari 200 orang yang mengalami nasib tragis seperti itu. Kekelaman Raja Yeonsan membuat banyak orang ketakutan. Namun sebagai raja paling bejat dalam sejarah Korea, perilaku tercela yang terkenal sampai ke ujung dunia, setiap kali keluar, mata Raja Yeonsan selalu rakus memandang setiap sudut jalan. Begitu menemukan wanita cantik, dia segera memerintahkan untuk menangkap mereka tanpa ragu. Kemudian, Jan dengan kejam menyiksa mereka di depan umum. Meskipun orang tua mereka menangis dan memohon, santiran bejat ini tidak pernah tergerak. Bahkan keluarga para menteri tidak bisa lolos dari cengkeramannya. Nafsunya seakan tak pernah puas, tidak pernah terpuaskan. Namun, kekejaman dan kebutalan yang berkelanjutan telah membuat tubuhnya lelah tak tertahankan. Suatu kali saat balapan kuda, Raja Yanshan tiba-tiba mengira angsa sebagai pembunuh. Dia langsung terkejut dan terjatuh dari kudanya. Setelah sadar, dia marah dan langsung membunuh kudanya, dan memerintahkan bawahannya untuk segera memusnahkan semua burung kuning. Karakter Yanshan Jun yang kejam dan tidak dapat diprediksi, membuat para pengikutnya merasa gelisah. Namun, pada saat itu, dua orang tertawa tentang hal ini. Dan mereka adalah para pengkhianat yang jarang terlihat dalam ribuan tahun terakhir. Ayah dan anak, Ren Chongzai, hanya dengan sehelai baju lama yang dibawa oleh ibu kandung Raja Yanshan. Mereka melacaukan istana Korea. Mereka menghilangkan semua rekan yang berlawanan dengannya. Ayah dan anak yang licik berusaha mengendalikan raja dengan lebih baik. Mereka berpura-pura menjadi menteri setia dan terus membantu tirani. Di bawah pemerintahan Raja Yanshan, Korea mulai menuju kehancuran. Mereka melihat kehancuran semakin dekat. Raja Yanshan juga dihantui mimpi buruk. Dia menderita sakit. Namun Ren Chongzai melihat kesempatan untuk menyebarkan fitnah. Raja Yanshan adalah matahari bagi rakyatnya. Namun sekarang ada awan gelap, cukup memilih bunga-bunga untuk menyambut sinar matahari dan mengusir semua bayangan. Raja Yanshan sangat gembira mendengarnya. Wanita di sekitarnya sudah tidak lagi menarik minatnya, maka dia memerintahkan pembentukan petugas pemungut bunga, menunjuk Kani Chongzai dan putranya sebagai pejabat pemungut merah, memaksa mengumpulkan 10.000 wanita cantik. Tetapi wilayah Joseon hanya sebesar ini. Untuk mengumpulkan semua, tidak hanya perempuan yang belum menikah. Oleh karena itu, Ani Chongzai memanfaatkan nama raja, membawa pergi putri-putri para menteri yang tidak setuju dengannya, bersama istri mereka dan anak-anak selir yang sedang menyusui. Pada suatu waktu, di mana bendera itu berkibar, di mana orang-orang berlarian ke sana kemari, tidak ada lagi jejak perempuan di jalan. Rakyat mengeluh dengan keras. Namun ada juga yang tergoda oleh keserakahan, memikirkan untuk menjual wanita demi keuntungan. Seorang ayah melihat pemungut merah mendekat, langsung memerintahkan putrinya untuk berlutut, memuji bahwa dia memiliki kualitas seorang putri istana. Maka dia berhasil memberdaya putrinya masuk. Setelah pelukis melukis tanpa henti siang malam, ekspresi setika di situ berubah menjadi senyum. Yang menakutkan adalah Ren Chongzai, si pengkhianat ini, sangat memahami hati manusia. Dia menggunakan kekuasaan dan kekayaan untuk membuat banyak orang bergabung secara sukarela. Buku pendaftaran merah di tangannya seolah-olah menjadi tanda kematian Yama. Ayah Ren Chongzai agak takut.
Meskipun dia pandai dalam bermain politik, namun dia adalah seorang pengkhianat yang lemah. Selalu khawatir bahwa masalah pendaftaran merah akan membuat marah selir kesayangan Yan Shanjun, Ratu Iblis. Tanpa menyadari bahwa itu adalah tujuan sebenarnya dari Ren Chongzai, dia pernah menyaksikan kakak perempuannya disiksa dengan mata kepala sendiri. Ibunya dipaksa diasingkan ke perbatasan dan memilih bunuh diri dengan racun. Sedangkan ayahnya hanya pandai merayu dan bertahan hidup dengan licik, hanya dengan mencapai puncak kekuasaan sendiri. Dia bisa melawan Ratu Iblis Sang Lo Shui. Dia ingin menggunakan pesona wanita cantik untuk memikat Yan Shanjun, sehingga mencapai tujuan mengendalikan dinasti. Namun untuk menemukan seorang wanita cantik sebagai mata-mata di istana, wanita di daftar itu belum cukup baginya untuk diperhatikan. Saat dia terus mencari, tanpa sengaja melihat seorang wanita penjual seni bernama Dansi di jalan. Dengan sekilas pandang, Ren Chongzai langsung terpesona. Seharusnya dia menyerahkan gadis itu kepada raja. Namun, melihat gerakan pedangnya, Ren Chongzai tak bisa tidak teringat akan teman main masa kecilnya, gadis yang pernah dia sukai. Maka, pengkhianat terbesar Korea itu tiba-tiba luluh dan membiarkan Dansi pergi. Namun, tak disangka Dansi malah datang memohon dengan sukarela, dengan harapan mendesak agar Ren Chongzai mengirimnya sebagai objek pilihan ke istana, untuk membayar hutang besar ayahnya. Namun, dia tetap ditolak. Untuk menyusup ke dalam istana, Dansi menggunakan segala cara yang dia miliki. Akhirnya, dia bermitra dengan seorang pejabat pensiunan untuk menggantikan putri tunggalnya yang dipersembahkan kepada Raja Yan Shan yang bejat. Namun tak disangka akhirnya ditemukan oleh Ren Chongzai. Dia sebenarnya memilih putrinya dengan sengaja untuk membalas dendam pada pejabat pensiunan. Hasilnya, yang datang justru adalah Dansi yang berprofesi sebagai seniman jalanan. Menggantikan identitas seorang gadis bangsawan adalah kejahatan yang sangat serius. Namun Ren Chongzai pada saat itu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ingin melihat bagaimana nasib wanita yang mencari ajal sendiri ini. Sampai sejauh mana dia bisa pergi. Namun tak seorang pun yang menyangka, Dansi yang tampak polos dan menarik sebenarnya membawa beban rahasia yang besar untuk memenuhi nafsu aneh Raja Yan Shan, Ratu Iblis dan keluarga Ren. Mengirimkan wanita-wanita yang mereka temukan ke istana. Raja Yan Shan sangat gembira setelah melihatnya. Namun yang ironisnya, dia menyiksa rakyat dengan kejam, hanya untuk melukis lukisan kacau tentang kekacauan perak. Pada suatu waktu, tempat pendidikan di istana berubah menjadi tempat kekacauan perak miliknya. Semua wanita bangsawan harus menjalani pelatihan sebagai geisha, hanya untuk melayani raja dengan baik. Aturan dalam kompetisi ini kejam dan konyol. Para wanita harus menanggung penghinaan dan latihan fisik. Setelah masuk istana, mereka tidak mendapat istirahat sejenak, karena Ren Chongzai akan turun langsung untuk mengajar beberapa gerakan dan teori. Setelah berhari-hari latihan, hanya tersisa 30 orang di bawah panggung. Penampilan luar biasa Dansi juga membuat Ren Chongzai semakin menyukainya. Selain latihan yang diselenggarakan di istana, berada di kubu yang berlawanan dengan Ratu Siluman dan Ren Chongzai akan memberikan pelatihan tambahan kepada wanita yang dipilihnya. Saat tiba untuk menunjukkan hasil kepada Raja Yan Shan, dia memerintahkan agar makanan dipajang di ruang utama. Kemudian para wanita bangsawan maju ke depan, memilih makanan yang mereka inginkan. Demi mendapatkan kasih sayang raja, semua orang memilih makanan yang relatif mudah ditelan. Mereka yang bisa memasak bubur dengan cepat diangkat menjadi orang bubur. Mereka yang mencicipi kue diangkat menjadi orang kue. Dan mei di tanah salju yang istimewa. Dan 11 yang memilih rahim sapi betina, membangkitkan kesedihan Raja Yan Shan kehilangan ibunya. Dia merasa telah menemukan seseorang yang bisa berempati dan menganggapnya sebagai permata berharga. Hampir saja membawanya langsung ke dalam istana. Ren Chongzai buru-buru menolak ketika mendengar itu, mengatakan perlu diamati lebih lanjut. Ini untuk menghindari bahaya bagi Dan 11. Karena Yan Shanjun menghargainya karena tidak mengecewakan harapan. Malam itu, dia dipanggil oleh Ren Chongzai untuk bertemu di hutan bambu. Dia segera melatih Dan 11 dengan tekun. Namun melihat kecantikannya dan wajahnya yang luar biasa, sejenak terasa seperti kembali ke beberapa tahun yang lalu. Pada masa muda, Dan 11 dan Ren Chongzai saling memiliki perasaan yang sama. Karena mewakili faksi yang berbeda, dibubarkan oleh ayahnya, Ren Shihong, dengan tangannya sendiri. Kemudian nasib mempermainkannya. Ayah Dansi dibunuh oleh raja yang bodoh, meskipun selamat berkat perlindungan pelayannya. Namun hanya bisa bertahan dengan menjual bakatnya, hanya bisa bertahan hidup melalui berbagai kesulitan dan penderitaan, dengan keyakinan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Dan akhirnya Dansi tiba di hadapan musuhnya, Raja Yan Shan. Namun karena kebencian yang terpancar dari matanya, identitasnya terbongkar oleh ayah Ren Chongzai. Dia mendesak anaknya untuk tidak melatih Dansi lagi, dan segera membawanya ke istana untuk melayani. Namun pria itu tetap tidak terpengaruh. Dia telah mencari pasangan hatinya selama bertahun-tahun. Namun baru saat ini dia mengetahui bahwa dia adalah wanita cantik yang dia serahkan kepada tiran dengan tangannya sendiri. Melihat Dansi terlibat dalam pertempuran antara dirinya dan Ratu Setan, hatinya yang bergejolak, Ren Chongzai, India pesta malam di istana. Dia akhirnya dengan susah payah membuat keputusan. Para gadis cantik berpakaian merah menari anggun di atas panggung, ringan seperti angin. Sementara para menteri di bawah panggung pura-pura bersikap mesra tapi sebenarnya jauh. Masing-masing menyimpan rahasia, terutama ayahnya, Ren Chongzai. Dia khawatir identitas Dan 11 akan membawa dampak pada keluarganya. Maka dia sendiri mengatur pembunuh untuk menembak mati Dan 11 secara diam-diam. Dan 11 naik ke atas panggung dengan pedang panjang, menari dengan tumulai. Ren Shihong malah memberikan perintah dengan kipas kertas di tangannya. Para pemanah jauh di sana segera bersiap-siap. Satu anak panah tajam meluncur ke udara. Namun Dan 11 yang tak tahu apa-apa masih menari dengan ringan. Hanya dalam sekejap, suasana yang berubah drastis. Para penari yang meloncat-loncat berubah menjadi pedang tajam. Dengan tekad pula, menusuk ke arah Yan Shanjun. Saat-saat genting, dengan penuh perhatian, Ren Chongzai melompat untuk menjatuhkan Dan 11 ke tanah, menyuburkan Dan 11 ke tanah. Namun ujung pedang yang tajam menancap di singgasana Yan Shanjun. Dia tiba-tiba membulatkan matanya,
Tidak percaya ada yang berani menyerangnya di depan umum. Yan Xianjun yang marah besar bersiap untuk membantai semua wanita cantik atas insiden ini. Namun dicegah oleh Ren Chongse yang cerdik, dijelaskan sebagai pemberontakan. Pesta yang diadakan oleh Yang Mulia sendiri. Jika diketahui orang, karena kecemburuan wanita, bagaimana wajah Yang Mulia yang seperti surga ini akan ditangani? Memanfaatkan kesempatan ini, dari pembantaian di hutan hingga partai politik yang tidak setuju. Asalkan Ren Chongse merasa mencurigakan, maka semua akan dituduh memberontak, bahkan keluarga beserta anak cucunya akan dihukum mati. Dan Yan Xianjun yang kejam bahkan sampai menangkap tangan wanita cantik, membiarkan mereka menembak mati ayah atau suami mereka sendiri. Ada yang mencoba memohon belas kasihan kepadanya, namun yang diterima hanyalah penghinaan di depan umum. Wanita cantik tidak tahan dan memilih bunuh diri, namun tidak disangka membuat raja semakin gila. Dia menyalahkan kematian tradisi wanita cantik yang merusak semangatnya. Maka dengan perintah, menembak mati semua orang terkait. Dalam sekejap, seluruh Korea hidup dalam ketakutan. Hal ini membuat Dan He yang sudah ingin membalas dendam semakin mantap dalam tekadnya. Saat itu, pejabat pengawas ini mendapatkan kepercayaan raja. Secara aktif menyebutkan tentang keduanya kepada Raja Yeonsan, mengatakan bahwa Seo Chil Memai dan Dan He dalam kompetisi wanita cantik mendapatkan skor tertinggi yang sama persis. Mengetahui hal ini, Yoon Cheon Jae sebenarnya ingin menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan Dan He. Namun Dan He bersumpah tidak akan berhenti sampai membalas dendam yang besar. Tidak punya pilihan lain, hanya berharap agar Dan Si bisa bertahan hidup. Namun pada saat itu Yan Xianjun, tiba-tiba muncul lagi sebuah ide, membiarkan kedua orang dengan skor yang sama bersaing. Orang yang merasakan terlebih dahulu dianggap kalah, demi menjaga Dan Si tetap aman. Terpaksa berlatih dengannya secara rahasia, dan menggunakan akupunktur untuk mengendalikan perasaan Dan Si sendiri.